Penanaman anggur dalam pot merupakan salah satu bentuk modifikasi untuk menyesuaikan keterbatasan lahan untuk orang yang ingin menanam anggur. Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo. Kali ini kami ingin bercerita tentang pembentukan pohon anggur dalam pot atau penanaman pohon anggur dalam pot. Video ini akan terdiri dari 3 seri. Ini adalah seri pertama yang bercerita tentang bagaimana membentuk batang anggur saat ditanam dalam pot. Seri kedua akan bercerita tentang foundation pruning dan bagaimana pangkas pembuahan. Seri ketiga akan bercerita tentang perawatan bunga hingga menjadi buah. Dalam vitikultur atau budidaya tanaman anggur, biasanya anggur ditanam di berbagai tempat. Penanaman anggur dalam pot merupakan salah satu bentuk modifikasi untuk menyesuaikan keterbatasan lahan untuk orang yang ingin menanam anggur. Bisakah anggur ditanam dalam pot? Bisa. Bisakah anggur berbuah dalam pot? Bisa. Dengan perlakuan tertentu yang khusus, maka kita bisa memperoleh pohon anggur yang tumbuh subur dalam pot dan bisa berbuah. Aspek pertama yang harus diperhatikan ketika melakukan penanaman anggur dalam pot adalah kapasitas pot. Saya menganjurkan kapasitas minimal pot yang digunakan adalah 50 liter. Mengingat pohon anggur tumbuh merambat atau menjalar, maka kita perlu menyiapkan lanjaran kalau kata orang Jawa atau penyangga. Nah, di sini saya menggunakan penyangga sederhana berbahan dasar bambu dan kawat. Teman-teman bisa memilih bahan yang lebih baik. Misal, bambu ini bisa diganti dengan plant sticker atau disebut dengan ajir, bisa dibeli di toko online. Bentuknya lebih bagus dan biasanya lebih kuat. Kemudian kawat ini bisa diganti dengan kawat yang berbahan dasar galvanis, sehingga tidak mudah berkarat. Semua pilihan bahan penyangga ini sangat tergantung dengan kemampuan dan kesukaan teman-teman. Bagi saya, ini sudah lebih dari cukup. Saya sering juga dapat pertanyaan bagaimana pembentukan pohon anggur ketika ditanam dalam pot. Saya ingin mengatakan bahwasanya strukturnya tidak jauh berbeda. Anggur dalam pot ini punya struktur batang primer, punya struktur batang sekunder, dan punya struktur batang tersier. Manakah bagian batang primer dari pohon anggur ini? Bisa dilihat, batang primer pohon anggur ini cukup pendek sebenarnya. Saya menghitungnya sekitar 1 jengkal. Ketika ini sudah bercabang, maka ini sudah saya sebut sebagai cabang sekunder. Satu cabang sekunder bersumber dari cabang utama yang tumbuh, dan satu cabang sekunder lain bersumber dari tunas air yang tumbuh baik. Artinya, teman-teman, saya tunjukkan di sini, pembentukan batang sekunder pun bisa menggunakan tunas air. Apakah bentuk ini satu-satunya? Tentu tidak. Teman-teman bisa menggunakan pola single cordon untuk tanaman anggur dalam pot. Jadi tidak perlu memiliki 2 sekunder, cukup memiliki 1 sekunder. Kapan mulai disebut sekunder? Seperti sistem single cordon, ketika cabang utama kita bengkokkan, maka itu sudah kita sebut sebagai cabang sekunder. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang apa itu pola tanam anggur dengan sistem single cordon, silakan melihat video sebelumnya. Pranala atau link ada dalam deskripsi. Anggur dalam pot yang saya tanam ini berpola memiliki 2 sekunder dan beberapa tersier di kemudian hari. Saat ini saya sedang fokus dalam pembentukan cabang sekunder. Saya ingin memastikan 2 cabang sekunder yang saya kembangkan ini sama-sama berukuran besar dan nantinya memiliki struktur yang kuat untuk menyangga cabang-cabang tersier yang kemudian tumbuh. Bisa diperhatikan, 1 cabang sekunder saya belokkan ke kiri, dan 1 cabang sekunder lain saya belokkan ke kanan. Keduanya akan bertemu di 1 titik, dan kemudian kita naikkan lagi untuk dibelokkan lagi pada tingkatan kedua. Sehingga kemudian kawat ini pada bagian ini akan menjadi penyangga cabang tersier untuk tingkat pertama, dan bagian atas ini nantinya akan menjadi penyangga untuk tersier untuk tingkat kedua. Artinya, pohon anggur yang saya tanam dalam pot ini disiapkan untuk memiliki 2 tingkat batang pembuahan.
tingkat pertama dan tingkat kedua. Setiap tingkat akan memiliki satu penyangga cabang tersier. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ketika saya katakanlah satu cabang tersier di sini tumbuh menjadi tinggi, maka akan dapat disangga oleh kawat di atasnya. Begitupun di tingkat kedua, ketika cabang tersier memanjang, maka akan ada penahan di tingkat kedua. Ini adalah contoh cabang tersier yang sudah terbentuk dari dua sekunder. Cabang ini tumbuh lebih cepat dari yang lainnya. Seperti biasa, untuk pembentukan cabang tersier, saya tetap akan memilih penggunaan tunas air. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan tunas bat atau bat utama, saran saya, teman-teman memastikan dulu pohon besar, minimal sebatang pensil, dan kemudian jangan lupa untuk tidak melakukannya di musim hujan. Saat pH tanah biasanya akan turun. Dalam proses ini, tunas air akan tumbuh berkembang menjadi cabang tersier. Hingga yang saya lakukan adalah pemerataan. Kalau teman-teman bingung dengan istilah pemerataan cabang tersier, maka silakan lihat video sebelumnya. Yang kedua, selain soal tumbuh kembang dan kesamaan ukuran cabang tersier, saya menyarankan dilakukan penjarangan cabang tersier. Jadi kalau dilihat di sini, pada bagian cabang sekunder, tunas-tunas yang akan tumbuh menjadi tersier itu sangat rapat. Saya menyarankan teman-teman untuk melakukan penjarangan atau pengurangan jumlah cabang tersier. Bagaimana itu dilakukan? Caranya dengan memotong tunas air di antara tunas air yang kita gunakan sebagai cabang tersier. Katakanlah dalam batang sekunder di tingkatan pertama ini seharusnya saya punya 10 cabang tersier karena ada 10 tunas air yang tumbuh. Nah, pada praktiknya saya menyarankan agar itu dikurangi menjadi 5. Menjaga kerenggangan antar cabang tersier ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah distribusi nutrisi yang lebih merata, mengingat jumlahnya yang lebih sedikit. Yang kedua, apabila teman-teman punya tanaman anggur yang rungkut, istilah orang Jawa ya, memiliki tanaman anggur yang sangat vigor, daunnya banyak, ini akan menghadapi kendala lain ketika memasuki musim hujan. Apa kendalanya? Biasanya akan tumbuh penyakit yang kemudian mengancam pohon anggur itu sendiri. Pengurangan tadi juga akan bermanfaat untuk memastikan bahwasanya sinar matahari nanti akan masuk ke sela-sela ini sehingga tidak ada bagian pohon yang tidak mendapatkan sinar matahari. Dengan begitu, pohon akan mendapatkan sinar yang cukup pada seluruh bagian yang mengakibatkan pertumbuhan yang merata. Ini sekalian sebagai contoh, saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat cabang sekunder di tingkat kedua. Tingkat pertama sudah selesai, ini tingkat kedua. Jadi ini satu batang sudah saya lilitkan ke samping, dan ini batang kedua yang akan saya lilitkan ke arah yang berlawanan. Jadi cukup dibengkokkan. Nah, pada proses ini bisa dibantu dengan pengikatan agar cabang sekunder tidak banyak bergerak. Biasanya untuk membantu pertumbuhan cabang tersier, saya akan membuat tali dari atas ke bawah. Nah, ini biasanya saya letakkan pada posisi di mana saya membutuhkan penyangga untuk cabang tersier yang tumbuh ke atas. Ini akan membantu prosesnya. Nah, teman-teman nanti bisa memilih mana cabang tersier yang dipertahankan dan tidak. Sebagai contoh, ini ada satu cabang yang bagus, ini ada satu cabang yang bagus, sementara yang di tengah ini bisa dikurangi. Artinya kita memiliki jarak lebih antar cabang tersier. Perawatan anggur yang ditanam dalam pot sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penanaman anggur di lahan biasa atau di tanah. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah satu, pH tanah. Yang kedua, unsur mikro dan makro yang dibutuhkan untuk fase vegetatif maupun generatif. Sebagai contoh, saat ini adalah periode vegetatif untuk pohon anggur ini. Maka nutrisi yang perlu kita siapkan adalah NPK.
Sementara nanti akan berbeda lagi nutrisi yang dibutuhkan ketika masuk pada proses pembuahan. Untuk pH tanah, nanti secara spesifik saya akan membuatkan video tersendiri yang membahas tentang bagaimana memahami pH tanah untuk tanaman anggur dan bagaimana menjaga pH agar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang pohon anggur. Selain itu, saya menyarankan teman-teman untuk melakukan penyiraman berkala sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, di tempat saya cuaca cukup panas, saya berada di daerah yang cukup panas, sehingga kemudian saya memastikan minimal saya melakukan penyiraman 3 hari sekali. Setiap penyiraman yang saya lakukan, saya selalu menyertakan, meskipun sangat sedikit, pupuk organik cair sebagai sumber nutrisi untuk tanaman ini. Selain itu, perlu dipastikan teman-teman agar pohon itu selalu sehat dari jamur. Nah, kalau teman-teman lihat, nih pohon saya cukup sehat, tidak ada jamur, bahkan pada tingkatan yang paling bawah, ini sangat bisa disebut tidak ada jamur, meskipun ini musim hujan baru saja lewat. Ini full kena panas, full kena hujan, dan alhamdulillah tidak ada jamur yang tumbuh. Bagaimana menjaga agar pohon ini tidak terkena jamur? Yang pertama adalah dengan memastikan penyemprotan fungisida berkala. Saya sekali lagi tetap menggunakan fungisida hayati atau fungisida organik. Tentang pembuatan fungisida organik, di video lain saya akan tunjukkan. Teman-teman bisa lihat di sini saya juga mempertahankan banyak tunas air yang nanti akan diseleksi untuk cabang tersier. Saya membutuhkan tunas air ini untuk pembentukan batang. Seperti saya jelaskan di beberapa video lainnya juga, pembentukan batang utama itu membutuhkan tunas air agar lebih besar. Kenapa begitu? Karena dengan seiring perkembangan tunas air yang membesar, maka penampang batang utama akan turut membesar. Apabila teman-teman memangkas terlalu banyak tunas air, maka teman-teman akan memiliki pohon anggur yang panjang dengan batang yang tidak terlalu besar. Yang paling penting adalah menjaga agar tunas air ini tidak tumbuh dominan dibandingkan dengan tunas air lain yang kita siapkan sebagai cabang tersier. Nah, di sini kalau diperhatikan, biasanya pucuk tunas anggur yang melengkung seperti ini sedang berada pada puncak pertumbuhan. Dia akan tumbuh lebih cepat daripada anggur yang tidak memiliki pucuk tunas melengkung. Teman-teman semua, itu tadi sedikit penjelasan tentang bagaimana menanam anggur dalam pot. Penjelasan ini adalah penjelasan pertama yang baru menjelaskan bagaimana strukturnya. Di video selanjutnya kami akan mengupdate atau memperbarui informasi tentang perkembangan pohon anggur ini. Jika teman-teman menganggap bahwasanya informasi dalam video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan untuk mendapatkan info selanjutnya, silakan nyalakan lonceng. Dan agar orang lain juga mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa membagikannya melalui sosial media teman-teman. Demikian, sampai berjumpa lagi. Kita akan melihat perkembangan anggur ini selanjutnya.